Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Miss Amalia dengan materi Tata Surya. Kira-kira kalian penasaran nggak ya tentang apa sih Tata Surya itu? Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Kita sekarang masuk ke materi tentang Tata Surya. Apa sih Tata Surya itu? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Yang pertama adalah matahari. Matahari di sini adalah sebagai pusat tata surya yang ada dari beberapa planet tersebut. Susunan tata surya ini yang pertama adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pusat tata surya adalah matahari. Matahari mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah inti atau pusat matahari yang menyimpan sumber-sumber utama dari energi matahari. Dalam inti matahari terdapat proton atau atom bermuatan positif, elektron, atom bermuatan negatif, dan neutron, atom bermuatan netral. Dan disinilah reaksi termonuklir terjadi. Pada inti matahari terdapat gaya gravitasi yang menarik semua materi yang kemudian membentuk suatu tekanan. Tekanan inilah yang memungkinkan terjadinya reaksi fusi. Inti matahari memiliki suhu panas yang sangat luar biasa, yaitu 20 juta derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada zona radiatif. Zona radiatif merupakan bagian matahari yang melingkupi daerah inti. Zona radiatif berfungsi sebagai pendistribusi energi. Energi yang terbentuk di inti matahari akan didistribusikan ke segala bagian permukaan matahari lewat foton yang ada di zona ini. Foton adalah radiasi yang dihasilkan dari reaksi antara hidrogen dan helium. Selanjutnya ada zona konveksi. Zona konveksi ini yang digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian lapisan atmosfer bumi yang ditempati oleh seluruh makhluk hidup yang akan memberikan pengaruh bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menyambut datangnya zona konveksi ini. Arus konveksi ini membawa foton lebih cepat dari transfer radiasi yang terjadi di zona radiasi. Dibutuhkan sekitar 100.000 hingga 200.000 tahun bagi foton untuk bisa terdistribusi dari inti melewati zona radiasi dan zona konveksi menuju ke permukaan matahari. Selanjutnya ada kromosfer. Lihat, kromosfer adalah lapisan radius 2000 km yang sebagian besar terdiri dari spektrum emisi cahaya dan jalur penyerapan. Kromosfer bisa dilihat ketika terjadi gerhana matahari pada saat gerhana matahari total. Lalu ada fotoposfer. Fotoposfer merupakan pemisahan antara zona interior matahari atau zona inti, zona radiasi, dan zona konveksi dengan atmosfer matahari. Bagian permukaan inilah yang bisa dilihat oleh kita. Cahaya matahari yang diterima oleh bumi diradiasikan oleh lapisan fotoposfer ini. Selanjutnya ada korona. Korona adalah bagian terluas dari atmosfer matahari. Volume korona bahkan lebih luas daripada volume matahari. Temperatur rata-rata lapisan korona sekitar 1 juta hingga 2 juta derajat Kelvin.
Namun, pada waktu tertentu, pada bagian paling penting, korona yang bisa menjadi begitu panas, sekitar antara 8 juta hingga 20 juta derajat Kelvin. Planet Merkurius. Planet Merkurius yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer, yang mempunyai diameter kurang lebih 4.800 kilometer, revolusi 88 hari dengan rotasi 48 jam, dan mempunyai temperatur rata-rata mencapai 6 derajat Celcius atau 870 derajat Kelvin, sehingga tidak mendukung adanya kehidupan karena tidak ada udara. Planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terdekat dengan bumi. Jarak dengan matahari adalah kurang lebih 108 juta kilometer atau 0,72 AU yang mempunyai diameter kurang lebih 12.100 kilometer yang dikenal dengan bintang timur atau bintang senja. Revolusi 224,7 hari, rotasi 243 jam, suhu rata-rata mencapai 230 derajat Celcius. Ketiga adalah planet bumi. Planet bumi adalah yang mendukung adanya kehidupan. Bumi mempunyai satelit yaitu bulan. Bumi mempunyai jarak dengan matahari kurang lebih 150 juta kilometer atau 1 AU, revolusi 365 hari, rotasi 23 jam 56 menit, dan suhu rata-rata 15 derajat Celcius. Keempat adalah planet Mars. Mars jarak dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer, diameter 6.800 kilometer atau setengah dari bumi. Atmosfernya sangat tipis, dikenal juga sebagai bintang merah. Masa edarnya sekitar 687 hari atau 23 bulan. Rotasi selama 25 jam, memiliki dua satelit yaitu Deimos dan Phobos. Suhu rata-ratanya 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius di bawah 0. Inilah planet Mars. Yang kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Diameter kurang lebih 130 km. Atmosfernya terdiri dari amonia dan metan sehingga kaya hidrogen. Rotasinya sekitar 10 jam. Berevolusi 11,9 tahun, memiliki 12 satelit. Inilah planet Jupiter. Yang keenam adalah planet Saturnus. Planet terbesar kedua setelah Jupiter adalah planet Saturnus. Memiliki cincin yang melingkari khalistiwanya, jarak dengan mataharinya kurang lebih 1.430.200.000 km. Revolusinya selama 30 tahun, rotasi selama 10,2 jam dan memiliki 19 satelit yang terbesar bernama Titan. Planet ketujuh adalah planet Uranus. Uranus jarak dengan matahari kurang lebih 2.870 juta kilometer yang revolusinya selama 84 tahun, rotasi 15,5 jam. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan bumi, dengan mempunyai temperatur 135 derajat Celcius di bawah 0, memiliki 15 satelit, dan memiliki 8 cincin. Planet ke-8 adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Jarak dengan matahari kurang lebih 4.506.000.000 kilometer. Berwarna hijau kebiru-biruan, sebagian besar atmosfernya berupa metan, temperaturnya 120 derajat Celcius di bawah 0. Rotasinya selama 15 jam, revolusi selama 165 tahun, dan memiliki 8 satelit. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tetap tata surya. Tetapi kita akan bahas di sana tentang
rotasi, revolusi, gerhana matahari, gerhana bulan. Masih penasaran kan? Oke, pokoknya kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Dadah, sampai ketemu minggu depan.